KPK berdua. Nah ini memang agak tidak biasa begitu karena KPK biasanya jika telah menetapkan seseorang sebagai tersangka mereka langsung ditahan. Mengapa? Ini dia liputannya. Entah apa pastinya yang sedang menjadi pertimbangan KPK saat ini. Hingga 2 pekan lebih belum juga menahan tersangka anyar kasus suap Wisma Atlet Angelina Sondah dan tersangka kasus Jack Pelawat Miranda Gultom. KPK memang terus berkoar di depan media maupun DPR akan menahan para tersangka demi kepentingan penyidikan lebih lanjut. Namun, ada beberapa tersangka yang belum ditahan karena masih dilengkapi berkasnya. Tidak bermaksud melakukan diskriminasi hukum. Tapi masalah penahanan Miranda ini belum dilakukan hanya semata-mata untuk merampungkan berkas. Seperti tadi yang Pak Pimpinan sampaikan, karena kita khawatir kalau sekarang kita lakukan penahanan dan berkasnya belum rampung, masa penahanannya bisa habis, dia bisa bebas demi hukum. Tentu kita percaya KPK, namun sikap berlama-lama ini justru menimbulkan pertanyaan. Mengapa perlakuan KPK berbeda dengan sejumlah tersangka lain yang bahkan langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka? Taruhlah contoh kasus yang sama dengan Angelina Sondah. Dalam kasus Wisma Atlet, KPK langsung menahan Mindo Rosa Manulang, Muhammad Elidris, dan Wafid Muharam yang ditetapkan tersangka setelah ditangkap. Atau kasus yang sama dengan Miranda Gultom, KPK langsung menahan tersangka Nun Nurbaiti dalam kasus Jack Pelawat setelah ditangkap. Ada juga contoh dalam kasus lain, ketegasan KPK terlihat saat menahan langsung tersangka kasus suap di Banggar DPR, Waude Nur Hayati. Waude yang banyak bernyanyi tentang permainan uang anggota Banggar lain, kini harus meringkuk sendirian di selnya. Nah, kini tergantung KPK. Apakah KPK sudi publik menyaksikan tersangkanya berlenggang kakung dengan mendatangi acara-acara glamor seperti fashion show? Kita tunggu janji Abraham Samad dan kawan-kawan. Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemirsa, sedangkan ini terdakwa dari kasus suap Wisma Atlet yaitu Muhammad Nazarudin menantang balik ini Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk melakukan sumpah pocong. Sedangkan Anas sendiri sampai saat masih menolak tentang keterlibatannya dalam kasus suap ini. Saling ancam dan tantang antara terdakwa Muhammad Nazarudin dan mantan sahabatnya Anas Urbaningrum untuk membuka korupsi di proyek Hambalang semakin memanaskan perseteruan keduanya. Nazarudin meminta Anas untuk sumpah pocong, sementara Anas menegaskan bersedia digantung bila tuduhan tersebut benar. Kami berdua diperintah oleh Bapak Anas Urbaningrum agar bertemu dengan Bapak Andi Malarangeng, Menpora, untuk membicarakan proyek Hambalang. Rupiah saja, Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Anas akan digantung. Pasti Anas akan, kalau benar-benar dia bilang seperti itu, maka dia akan digantung di Monas. Karena dia memang menerima. Dan saya menjamin nanti kalau di atas 100% apa namanya? Saya tidak mau menanggapi satu persatu, nanti kayak berbalas pantun. Tidak hanya itu, Anas bahkan dalam akun Twitternya mengaku capek dengan pertanyaan keterlibatan kasus Hambalang. Bahkan menurut Anas, tuduhan tersebut tidak beralasan dan fitnah belaka. Pernyataan Anas untuk gantung diri di Monas ternyata juga mengundang beragam komentar dari pengguna jejaring Twitter. Tanggapan satir budayawan Sujiwo Tejo dengan lucu, Sujiwo Tejo menyatakan Anas tidak perlu menambahkan hantu Monas. Karena sudah ada hantu Pondok Indah, hantu Jeruk Purut, dan hantu Kasablanka di ibu kota. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tanggal pemeriksaan Anas Urbaningrum. Bahkan Anas dengan tenang menyatakan KPK harusnya tidak perlu repot mengurus soal Hambalang yang berasal dari tudingan yang tidak jelas. Saling tuding, saling ancam Anas dan Nazarudin, kenyataannya sampai saat ini belum bisa membuka tabir korupsi proyek Hambalang. Siapa jujur, siapa berbohong. Pokoknya hidup ya Demokrat. Tim Liputan Metro TV. Beralih ke informasi olahraga pemirsa, kemarin kami sempat hadirkan di media online dan sekarang liputannya yaitu ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir yang menjuarai turnamen bulu tangkis bergengsi All England. Sementara itu China tetap mendominasi.